妖王被杀，新妖王为了斩草除根，能捉了那龙胎，妖界会因此。Halo my friend, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini, si kartun akan kembali menceritakan alur film yang berjudul Monster Hunt. Di part pertama, kita telah melihat Tianyin akhirnya melahirkan seorang bayi monster yang imut dan lucu dengan bentukan seperti lobak. Nah, di part kedua ini, apakah Tianyin dan Huo bakal menjual bayi monster itu atau malah merawatnya? Oke my friend, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Setelah kejadian di penginapan, Tianyin dan Huo pun kembali melanjutkan perjalanan mereka ke kota Suntian dengan membawa bayi monster. Sedangkan Pang Ying dan Zhu Gao akhirnya dibuang ke sebuah peternakan kambing. Di peternakan ini tiba-tiba ada nenek Tianyin yang sedang mencari anaknya dengan menanyai Pang Ying dan Zhu Gao. Di sisi lain, Tianyin dan Huo telah tiba di sebuah rumah. Di sini mereka berdua mendapati bayi monster itu yang sedang demam. Mereka berdua akhirnya mencoba mengompresi bayi dengan air dingin dan akhirnya berhasil. Di rumah ini mereka mencoba untuk merawat bayi monster itu dan mengajarinya untuk menjadi vegetarian. Si bayi awalnya menolak, tapi lama-kelamaan menjadi nurut kepada Tianyin. Di sisi lain, Yingying dan Zhenglao yang akan pergi ke kota Suntian melihat Lugong yang sedang kelaparan. Zhenglao yang melihat kalung pemburu monster Lugong langsung membawanya dari situ dan menjadikannya pengawal. Singkat cerita, Tianyin dan Huo pun telah sampai di kota Suntian. Di sini mereka berdua langsung mendatangi toko penjual monster dan ketika akan menjualnya, bayi monster ini nampak sedih ketika Tianyin akan meninggalkannya. Tianyin pun sama, tapi tidak dengan Huo. Tianyin tidak ingin bayi itu dijual dan mereka berdua pun berdebat. Tapi perdebatan ini dimenangkan oleh Huo, karena menurutnya monster tetaplah monster. Malam harinya mereka berdua makan malam dengan jamuan yang sangat banyak. Huo makan dengan sangat lahap tapi tidak dengan Tianyin. Dirinya terus kepikiran si bayi, begitupun dengan bayi monster yang berada di kandang. Pagi harinya, mereka kembali ke toko penjual monster untuk mengambil kembali si bayi. Tapi penjaga toko ini sudah menjualnya lebih dulu ke restoran Hipen. Mereka pun langsung OTW ke restoran Hipen dengan sangat terburu-buru. Di restoran, kepala koki yang cantik ini mencoba memasak bayi monster dengan berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Bayi monster spesial ini tidak mati ketika digoreng, direbus, dan dikukus. Di sisi lain, Pang Ying dan Zhu Gao yang menyamar menjadi manusia sudah masuk ke restoran Heaven. Di dalam restoran juga nampak ada Lugong yang menjadi pengawal Yingying dan Zhenglao. Tapi Lugong tidak sadar terhadap dua monster itu karena mereka menyamar menjadi manusia. Sementara Tianyin dan Huo sudah mulai masuk ke restoran lewat pintu belakang. Di dalam restoran, Pang Ying dan Zhu Gao yang disajikan daging monster langsung beralasan ke kamar mandi sebelum mencobanya. Lugong yang sudah curiga terhadap mereka berdua langsung membuntutinya di belakang. Sementara koki cantik yang akan memasak bayi monster ini akhirnya kewalahan dan mencoba menyajikannya dengan hidup-hidup. Tianyin dan Huo pun telah sampai di dapur. Mereka berdua langsung menyelamatkan Xiao yang akan dieksekusi. Dan gak lama kemudian datanglah pemburu monster lain yang merupakan pengawal Tuan Ge. Mereka semua akhirnya kerjasama untuk menghempaskan pemburu monster ini. Tak ketinggalan juga Bibi Li. Si pemburu yang kewalahan langsung mengeluarkan mantranya untuk membunuh Tianyin. Tapi Huo yang pintar langsung menempelkan kertas mantra ke si pemburu dan dia pun pingsan. Tianyin dan Huo lalu melepaskan Bibi Mo dari kandangnya dan Bibi Mo pun melepaskan monster yang lainnya. Sementara Pang Ying dan Zhu Gao yang telah berada di lift langsung menahan lift itu agar tidak menuju ke atas. Lugong yang melihat hal itu langsung mendatangi Pang Ying dan Zhu Gao dan mereka pun baku hantam.
Cliff telah berada di atas dan bayi monster pun siap disajikan. Sementara Pang Ying dan Zhugou terus meladeni hantaman kapak Lugong yang begitu ambisius. Sampai akhirnya ketika Lugong akan terhantam lip yang terjatuh, dia diselamatkan oleh Pang Ying dan Zhugou. Baku hantam tidak sampai di sini. Pang Ying, Zhugou, dan Lugong pun akhirnya kerjasama untuk membumi hanguskan pemburu monster yang tadi dibuat pingsan oleh Huo. Sementara bayi monster yang telah berada di meja makan dan siap disajikan diselamatkan oleh Huo dan Tianyin yang tiba-tiba datang. Huo pun langsung melawan pengawal Tuan Ge dan ternyata dia kewalahan. Kemudian datanglah nenek Tianyin dengan memamerkan kalung tingkatan 10 pemburu monster. Tuan Ge sempat dibuat terkesima olehnya. Nenek Tianyin kemudian menjelaskan bagaimana dia mendapatkan kalung tingkatan monster itu. Tapi ternyata kalung itu merupakan gabungan dari anak yang merupakan ayah dari Tianyin dan suami nenek Tianyin. Nenek Tianyin akhirnya dibuat tak berdaya sama seperti Huo. Tuan Ge mengancam kepada Tianyin bahwa dia akan membunuh neneknya dan Huo jika dia tidak memberikan bayi monster itu kepadanya. Di sini Tianyin langsung memanfaatkan semburan bayi monster itu untuk memberikan perlawanan kepada Tuan Ge dan akhirnya berhasil. Tapi Tuan Ge yang sudah emosi langsung menunjukkan wujud aslinya yang merupakan raja monster lama. Tuan Ge menyamar sebagai manusia bukan tidak lain karena dia pun ingin membunuh bayi monster yang waktu itu berada di perut sang ratu. Dengan amarah Tuan Ge yang membabi buta, keadaan di dalam restoran pun semakin kacau. Para pemburu monster ini pun langsung menyerang Tuan Ge termasuk Tianyin dan neneknya. Tapi mereka semua terhempas dikarenakan Tuan Ge sangat kuat. Tianyin pun diberi pedang karat pemberian sang ayah oleh neneknya. Tianyin dengan percaya diri langsung menyerang Tuan Ge dengan pedang itu. Tapi dirinya malah tertusuk dengan disaksikan oleh Huo. Huo sangat bersedih dan mencoba membalasnya kepada Tuan Ge. Tapi dirinya tidak bisa berbuat banyak. Begitupun dengan bayi monster. Si bayi mencoba melepaskan pedang itu dari dada Tianyin sampai akhirnya dia terluka dan mengeluarkan darah. Darah Tianyin dan darah si bayi pun bersatu sampai pedang yang tadinya berkarat sekarang malah terbalik mengkilau. Tianyin pun dengan ajaib tiba-tiba terbangun dari kematiannya. Tianyin dengan gaya as sololenya langsung menubluskan pedang itu ke perut Tuan Ge dan dia pun mati. Sementara itu pertarungan antara Pang Ying, Zhugou, dan Lugong versus pemburu monster ini dimenangkan oleh ketiganya dengan Lugong langsung diberi kecupan manis di pipi oleh dua sejoli ini. Setelah keadaan mulai mereda, Tianyin pun diberi satu kalung pemburu monster oleh neneknya. Singkat cerita, para monster ini akan kembali ke desa Yongning. Tianyin sebenarnya tidak tega harus meninggalkan si bayi untuk kedua kalinya. Tapi di sisi lain, dia juga harus melakukan itu karena di kota Suntian terlalu bahaya bagi sang monster. Bayi monster awalnya tidak mau meninggalkan Tianyin. Tapi setelah didesak dengan sedikit amarah, si bayi pun dengan rasa sedih meninggalkan Tianyin dan Huo untuk kembali ke desa Yongning bersama para warga desa lainnya. Setelah para monster pergi, Tianyin dan Huo pun kembali ke kota Suntian dan tamat. Tianyin akhirnya tidak jadi menjual dan malah menyelamatkan bayi monster yang selama ini dia jaga. Dia juga sekarang sudah mendapatkan kalung pemburu monster tingkatan pertama yang dirinya capai dengan susah payah. Akhir bahagia dibarengi dengan kesedihan oleh semuanya termasuk sang bayi. Oke my friends, sekian dulu alur ceritanya. Bye bye.